Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali bertemu di Ruang Bersuara Bicara Desa. Kali ini kita sengaja menghadirkan tamu, yakni Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebelum kita memperkenalkan narasumber kita, saya kepengen membacakan sebuah quote of the day. Hidup bukan tentang bersabar menunggu redanya bencana alam, akan tetapi tentang belajar menjaga keseimbangan lingkungan agar bersahabat. Kita perkenalkan beliau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapak Joko Satyo Agus Nahrawi, STMT. Selamat datang, Mas Joko. Terima kasih atas undangannya. Kalau saya terbiasa itu dari dulu kan manggilnya Mas Joko itu. Ya. Nah, ini manggilnya Mas atau Pak ini. Mas boleh, masih Joko soalnya. Joko terus kalau gitu ya. Sudah lama di BPBD? Menjadi Kalak BPBD saya mulai 10 Mei 2021, Mas. Langsung gas masalah COVID. Oh gitu. Berarti begitu masuk langsung gas, sudah ada bencana gitu, ada musibah gitu. Terus kira-kira suka dukanya apa? Karena selama saya kenal panjenengan itu kan dulu dari Bapeda. Ya. Terus sempat di Kabid di DPU, nah, terus ke BPBD gitu. Nah itu suka dukanya kalau di urusan kebencanaan ini apa? Ya, jadi karena ini kegiatan yang banyak ke sosialnya ya. Memang kami masuk di BPBD kita niatkan untuk ibadah, Mas. Jadi nyambut gawe itu rasanya ayem, tenang gitu. Dan saat terjadi bencana yang cukup melelahkan, kita 24 jam siap dikonfirmasi, dipanggil, dimintai informasi data. Ini kita juga siap 24 jam. HP kita selalu di telinga meskipun kita berbaring tidur. Ya, ini on call gitu. On call sih. Ya. Terakhir kalau tidak salah itu sempat ketemu di Nderwolo di jembatan pas ada musibah orang tenggelam, terus berlanjut ke tebing Sungai Serang yang ambrol terakhir. Bener ya? Jadi mungkin banyak orang salah kaprah ya. Sebetulnya yang laka sungai, laka laut ini sebetulnya ranahnya di Basarnas, Mas. Gitu. Ya, jadi Basarnas pembedaan kita antara Basarnas dan BPBD. Basarnas itu spesifik untuk pencarian dan penyelamatan. Kalau kita kan kebencanaan. Kalau penyelamatan dan pencarian itu kan istilahnya kalau korban jadi hanya musibah ya, bukan bencana. Jadi yang membedakan karena kan kalau Mas Joko kan juga ada pasukan nih, seperti tim reaksi cepat itu kan. Nah itu artinya itu lebih spesifik kepada yang kebencanaan sebenarnya. Betul. Jadi teman-teman TRC itu saat terjadi bencana, Mas, ini kami kerahkan untuk ke lokasi, untuk asesmen. Jadi di sana mereka kaji cepat. Misalkan ini ada rumah tertimpa pohon. Nah, ini mereka langsung ke lapangan, cek perlu tindak lanjut apa tidak. Kemudian ini alhamdulillah teman-teman di desa relawan di Kalurahan ini kan kita sudah bentuk namanya Destana atau Kaltana kalau sekarang, Kalurahan Tangguh Bencana. Ini di 2022 kemarin kita sudah lengkap 75 Kaltana sesuai dengan kajian dari BPBD DIY. Itu ada 75 kalurahan yang nilai ancaman bencananya tinggi. Itu harus kita bentuk yang namanya Destana. Nah, ini kadang teman-teman TRC ke lapangan itu sudah
diselesaikan oleh teman-teman relawan, termasuk yang tergabung di Destana. Sehingga kita assessment tinggal misalkan ini nambah logistik untuk kerja bakti pembersihan dan lain-lain. Terus tadi kan disampaikan ini ada sudah terbentuk di 75 kelurahan. Gitu ya. Terus ada kelurahan-kelurahan yang dibentuk itu memang salah satu tugas fungsinya juga untuk kesiapsiagaan. Betul. Jadi Destana itu atau Kaltana itu kalau kita istilahkan itu kepanjangan tangan dari BPBD. Nah, BPBD-nya kelurahan. Terus kalau dari apa yang tadi disampaikan nilai ancaman kebencanaan, sebenarnya kalau di Kabupaten Kulon Progo ini ada di Kapanewon mana? Jadi ancaman kebencanaan di Kulon Progo itu sekarang ada 12. Jadi di tahun 2002 itu tambah 2. Yang dari tadinya 10 menjadi 12. Di antaranya yang paling sering terjadi di Kulon Progo itu tanah longsor, banjir, kemudian cuaca ekstrim. Ini yang kita kategorikan termasuk angin puting beliung yang menumbangkan pohon sehingga menimpa rumah ataupun menimpa jaringan listrik atau menghalang jalan. Ini kan tugas kami. Kemudian kebakaran, kemudian ada wabah penyakit, kemudian tsunami. Kemudian yang 2 tambahan itu kegagalan teknologi dan kegagalan teknologi dan kegagalan teknologi dan lupa Mas. Ya tapi 12 ancaman. Nah ini yang sering sekali terjadi di Kulon Progo kan longsor. Karena di tahun 2021 kita itu kejadian sekitar 355 kejadian tanah longsor. Di 2022 kita 600 sekian. Ini longsor. Kemudian di tahun ini kita menyusun yang namanya dokumen rencana kontingensi tanah longsor. Kalau yang tsunami kita dapat bantuan dari BNPB melalui proyek IDRIP. Itu rencana kontingensi tsunami. Saat ini sudah masuk di tahapan semiloka. Kemarin kita sudah laksanakan dan besok pagi akan kita sosialisasikan kepada semua kepala OPD, masyarakat yang terdampak termasuk akademisi dan dari relawan, lembaga-lembaga yang terkait stakeholder lah. Iya, betul. Nah, kalau tadi disampaikan ada beberapa bencana alam yang rutin lah. Biasa ya kan bencana alam rutin. Seperti satu contoh tanah longsor ini kan rutin gitu kan. Rutin artinya dari data saja terjadi kenaikan dari 2021 ke 2022. Kalau perbandingan antara bencana alam yang seperti tanah longsor dengan angin kencang dan dengan potensi tsunami sendiri, ini perbandingannya sebenarnya lebih rawan yang mana? Nah, ini kita tinjau ataupun kita lihat dari dampaknya korban atau frekuensi. Kalau perbandingan frekuensi jelas tanah longsor itu paling tinggi. Angin puting beliung itu di bawahnya. Kemudian tsunami sementara ini menjadi ancaman, karena yang namanya gempa itu tiap hari terjadi Mas, meskipun kecil-kecil. Skala di bawah yang bisa kita rasakan, di bawah 4 itu sering. Sehari bisa sampai 5-10 kali. Saya kan pernah kalau tidak salah ini di kantor BPBD kan ada monitor yang juga mendetek terjadinya gempa bumi. Longsor. Gempa bumi juga, tapi ada ini terjadi di mana gitu kan. Kira-kira kan seperti itu. Nah, paling tidak untuk menambah pengetahuan saya, kalau Kulon Progo ini seberapa rawan sih sebenarnya dengan gempa bumi itu?
Kalau yang namanya gempa bumi itu semua rawan Mas ya. Semua wilayah, terutama yang dekat dengan sumber. Ini semua rawan. Dan di selatan Bantul, Pacitan, ini sering sekali terjadi. Tiap hari pasti terjadi. Meskipun kecil-kecil. Nah, kemarin sempat besar kita rasakan dari Pacitan dan Bantul itu pernah. Monitor yang ada di BPBD ini memang kami dapat bantuan dari BNPB dan BMKG. Dari BMKG itu yang memberikan sinyal kalau ada gempa nanti titiknya di mana kejadiannya. Itu yang early warning system bukan? Bukan ya? Bukan, itu yang informasi. Informasi update dari BMKG. Kalau early warning system itu EWS kita itu yang di pantai, yang untuk tsunami. Itu sebenarnya kan kemarin ada 9. Ada 8 lah, 8. 9 karena tambahan 1 di underpass Kemarin ada 8, yang 7 rusak berat. Itu yang bantuan dari BNPB itu rusak berat dan tidak bisa dipakai lagi. Sudah kita turunkan karena membahayakan. Yang 1 masih aktif di Glagah, itu di dekat pintu tiketing. Wisata Glagah itu 1 lagi yang di sekarang pengembangan di underpass Terus kalau saya mencoba berpindah ke yang tanah longsor. Kalau untuk yang tanah longsor sendiri itu ini kan terjadi angka kejadian yang meningkat dari 355 ke 600 gitu. Yang sudah dilakukan oleh BPBD minimal untuk pencegahan, antisipasi dari dampak yang ditimbulkan kira-kira? Terima kasih. Jadi tugas kami itu sebenarnya kan dari BPBD itu ada 3 tahapan Mas. Yang pertama pra bencana, yang kedua saat tanggap darurat atau saat terjadi bencana, yang ketiga adalah pasca bencana. Nah, karena pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini termasuk untuk anggaran ini termasuk kecil ya, baik di segala sektor ya, termasuk untuk kebencanaan. Kita memang menguatkan di mitigasinya Mas. Kita menguatkan di mitigasinya, kita sosialisasi kepada masyarakat, pemberian pemahaman kepada masyarakat saat terjadi bencana. Alhamdulillah saat ini kalau terjadi hujan yang dengan intensitas yang tinggi, kemudian durasi yang panjang, mulai hujan pun mereka yang bermukim di daerah rawan longsor mereka sudah langsung otomatis mengungsi, Mas. Tidak perlu diperintah, tidak perlu digeret-geret, mereka sudah sadar bahwa mereka bermukim di daerah yang rawan longsor. Jadi alhamdulillah sampai saat ini untuk korban jiwa sangat bisa diminimalisir. Kemudian daerah yang rawan longsor yang sangat tinggi di Kulon Progo ya daerah perbukitan Menoreh ya. Daerah Kokap, Ngirimulyo, Samigalo, Kalibawang, sebagian Pengasih. Ya, daerah Sidomulyo itu kan ada bukit yang rawan longsor. Nah, ini kemarin dari stakeholder yang dari situ yang banyak kita gali untuk penyusunan Rencon ya, rencana kontingensi. Jadi Rencon ini merupakan dokumen yang isinya nanti siapa berbuat apa saat terjadi bencana. Ya, topiknya apa? Kalau longsor ya siapa berbuat apa saat longsor. Ya. Kita kan sering kolaborasi dari BPBD itu masalah kebencanaannya. Kemudian kalau ada pengungsi, nanti yang ngungsi itu urusannya Dinsos dengan KSB dan Tagana, mereka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat, terutama logistik makanan ya, permakanan. Nah, sebenarnya kalau gini, ada dari angka yang meningkat tadi dari 600 itu kan di 2022 ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, upaya apakah gitu loh yang sudah dilakukan oleh BPBD untuk menekan angka sehingga justru tidak meningkat? Jadi gini Mas, yang namanya bencana itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita istilahnya kita bendung.
tapi bisa diminimalisir untuk risikonya. Ya. Nah, kita ambilnya yang di situ, Mas. Yang namanya hujan kita nggak bisa ya, kecuali kalau siapa yang namanya Mama. Oh itu, ya. Itu kan penolak hujan. Tapi kan tahun 2022 kemarin kan intensitasnya sangat tinggi di Kulon Progo. Mungkin masuk ya La Nina mungkin ya itu ya kemarin itu. Jadi itu signifikan dengan kejadian. Karena hujannya lebat ya longsornya semakin banyak kan gitu. Ya alhamdulillah dari yang longsor besar itu bisa kita tangani dengan anggaran biaya tak terduga karena diawali dengan Pak Bupati mengeluarkan SK tanggap darurat bencana. Jadi kita bisa menangani yang intinya jalan yang tertimbun bisa kita singkirkan dengan alat berat dan bisa memberikan akses kepada masyarakat. Nah, intinya kan seperti itu. Nah, kalau berbicara bencana alam longsor itu kan biasanya tidak terpisah dengan banjir. Karena pemicu atau awal mulanya itu semua dari hujan kan, kira-kira kayak gitu. Hujan yang durasinya cukup lama dan intensitasnya tinggi gitu. Nah, sekarang untuk banjir sendiri, jadi kalau di beberapa wilayah Kulon Progo ini kan masih ada ya penduduk-penduduk atau warga yang bermukim di bantaran. Ini kalau dari BPBD sendiri sudah seperti apa melakukan upaya pencegahan atau mitigasi tadi? Ya. Kita bisanya hanya sosialisasi, Mas, memberikan pemahaman kepada mereka. Kalau terjadi ada hujan yang dengan intensitas tinggi, ya mereka harus mengungsi. Karena banyak masyarakat yang kalau kita ajak misalkan kita relokasi gimana, mereka nggak mau meninggalkan tumpah darah mereka itu loh. Yang repot kan seperti itu. Kita hanya memberikan pemahaman, monggo kalau terjadi hujan yang dengan intensitas tinggi, durasi panjang, mereka yang bermukim di daerah rawan longsor itu ataupun banjir itu segera ngungsi aja di tempat yang aman. Terus Mas Joko, saya ini membaca beberapa media ya. Saya hanya sebatas membaca. Apakah benar bahwa tahun ini atau kira-kira sekarang ini ada badai El Nino? Oke, jadi informasi yang kami terima dari BMKG memang kalau dulu namanya ramalan cuaca, kalau sekarang informasi update cuaca itu memang menyampaikan bahwa akan terjadi kemarau yang panjang. Kalau kemarin 3 tahun terakhir kan kemarau basah. Ya, kemarau basah. Kemarau basah sehingga saat kemarau pun ada hujan. Sehingga di saat ini ada informasi dari BMKG bahwa kemarau di tahun 2023 akan terjadi lebih panjang. Dan kalau kita rasakan panas matahari di siang hari itu saya kira memang itu salah satu indikator untuk kemarau panjang. Saat ini sudah ada 4 lokasi, Mas, yang minta dropping air ke kami. Itu di SD Jatiroto Purwosari, kemudian masyarakat di Kalipetir Lor Margosari itu juga sudah minta. Padahal pengasih itu. Iya. Hari ini masuk surat dari SMP 4 Sidomulyo atau pengasih juga. Nah, itu kan di Sidomulyo kayaknya. Itu juga minta dropping air. Yang terakhir Ngargosari itu minta tapi untuk kegiatan TMMD, Mas. Karena di sana rawan air bersih. Untuk kegiatan TMMD mereka butuh air bersih, kita drop juga. Ya, jadi sebenarnya kan ini bahasa saya. Artinya kan kalau di Kulon Progo itu dalam 1 tahun itu ada saya membahasakan itu seperti bencana rutin tahunan. Saat musim penghujan, tanah longsor, banjir. Tapi saat musim kemarau, kekeringan, krisis air bersih. Dan kalau sekarang ini tadi disampaikan bahwa El Nino yang dimana durasi kemaraunya lebih panjang,
itu bisa saja berdampak pada ketahanan pangan. Artinya cukup krisis pangan gitu. Nah, sekarang yang saya pikir juga belum lama sebenarnya, meskipun mungkin ini sudah grafiknya mulai naik kepada indikator El Nino. Sudah mulai ada permintaan dropping. Sampai dengan hari ini sudah berapa? Droppingnya. Dropping. Tadi 4 lokasi. 4 lokasi. Kemudian yang kali petir itu sekali satu kali dropping itu ada 3 tangki kalau salah. Kemudian Jatiroto itu 2 kali minta. Yang SMP 4 baru sekali hari ini masuk. Mungkin besok kita tindak lanjuti. Yang TMMD itu kemarin minta 5 sudah kita kirim. Itu juga sudah ada tambahan dari PMI dan dari Perumda Air Minum Tirta Binangun sudah menyebar di sana. Untuk armadanya sendiri kesiapannya, Mas Joko? Kalau kita hanya punya 1 tangki air, ini pun untuk backup kalau terjadi kebakarannya. Karena BPBD Kulon Progo kan masih di ada armada kebakaran yang menginduk ke kita. Jadi kita di bawah seksi kesiapsiagaan itu ada teman-teman yang di kebakaran, di pemadam kebakaran. Hanya punya 1 tangkinya, kemudian PMI 1, Perumda PDAM ini 2 atau berapa? Nah, yang pernah saya temui kan masyarakat itu mendadak butuh air bersih. Biasanya ya selain untuk konsumsi sehari-hari, itu juga untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan lain sebagainya, mencuci. Nah, ini sebenarnya proses untuk mendapatkan air bersih itu sendiri seperti apa sih? Jadi saat mendekati berakhirnya hujan, musim penghujan, itu kemarin kita sampaikan di masyarakat yang rawan air bersih itu kalau bisa memanen air hujan. Nah, dengan atap mereka, kemudian ujungnya diberikan talang, kemudian diarahkan masuk ke penampungan. Ini kan airnya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga siap untuk dimintai dropping air, kita siap dengan anggaran BTT, biaya tak terduga. Tapi mereka harus melakukan apa agar bisa mendapatkan dropping dari BPBD? Kita hanya mintakan mereka bersurat ke kita, langsung kita tindak lanjut. Cukup permohonan gitu, langsung disampaikan ke BPBD gitu. Kita cek lokasi, teman-teman TRC ke lokasi untuk asesmen. Kalau iya, kita eksekusi. Dan alhamdulillah Mas, saat ini kan kayak saya bilang ataupun kita katakan minim ya yang minta air bersih ke kita, karena kita kolaborasi dengan teman-teman PU terutama di Cipta Karya. Ini kan ada proyek Pamsimas, ada Spamdes untuk memberikan menciptakan ya sumber air baru, misalkan dengan sumur bor atau memompa dari mata air ke daerah-daerah mereka yang butuh. Kalau tahun kemarin sebenarnya ada berapa kali dropping atau berapa permintaan itu? Kemarin hanya sekali Mas, karena masuk di 3 tahun terakhir kemarin basah istilahnya itu hanya 1 di SMP 3 Girimulyo kan di Cublak itu. Mas sekali, baru itu hujan lagi. Nah, artinya kalau ini El Nino dengan berbagai macam dampaknya bisa bertambah nanti, tidak hanya sekali kan kira-kira kayak gitu. Dan kita siap, Pemda siap untuk anggaran untuk dropping air. Kalaupun itu nanti kita mengalami kesulitan, kita masih punya BPBD DIY, masih punya Dinsos DIY yang siap untuk membackup kita. Sebenarnya lokasi mana saja Mas? Ini tadi kan disampaikan ternyata pengasih justru sudah minta 2 kali gitu ya. Ini di kecamatan yang ada di dataran lah gitu. Nah, selain pengasih sendiri yang cukup rawan sebenarnya mengalami krisis air bersih itu? Kalau di 2018 kalau nggak salah itu hampir 75% wilayah Kulon Progo 75% ya butuh dropping. Nah, ini
saya berharap di tahun ini nggak terjadi ya, dengan apa ramalan El Nino ini kan memicu kita untuk siap untuk dropping air. Kalau wilayah yang rawan-rawan itu ya sama dengan yang longsor kan, daerah pegunungan. Biasanya Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawa, gitu sebagian ya. Pengasih itu sudah mulai daerah di dekat Balai Kelurahan itu. Ya, alhamdulillah kemarin sudah ada Pamsimas. Jadi alhamdulillah bisa sementara tercukupi itu airnya. Nah, ada satu hal yang sebenarnya tapi memang pernah belum dicoba untuk dikoordinasikan, dikomunikasikan. Jadi ketika musim kemarau itu ada beberapa aliran sungai yang mulai mengecil, dan justru aliran sungai yang harusnya ke irigasi persawahan juga malah ditutup, kira-kira kayak gitu. Nah, otomatis kan kalau terjadi seperti ini ada dampak terhadap ketahanan pangan. Kira-kira seperti itu. Nah, pernah belum dari BPBD itu, apalagi juga nanti kan salah satu dampak yang mengkait adalah ketersediaan air bersih ketika selokan itu juga tidak dialiri gitu. Pernah belum dengan stakeholder instansi terkait untuk ada solusi yang lebih komprehensif dari kejadian seperti ini? Jadi salah satu ketugasan kami adalah koordinasi, Mas. Saat terjadi bencana, baik itu yang terkait dengan tanah longsor, dengan banjir, dengan rawan air bersih, ini kita selalu koordinasi. Yang pertama dengan teman-teman PU ya, teman-teman PU kan yang tahu persis antara infrastruktur air bersih, kemudian juga dengan BBWSSO yang ini yang terkait dengan sungai, saluran drainase dan sungai, terus saluran irigasi yang sekunder dan primer itu masih wewenang dari BBWSSO. Nah ini kita sering bahkan sering ke lapangan juga, karena mereka mungkin perlu verifikasi lapangan, kita ajak, kita tunjukkan ini yang perlu diperbaiki nih. Nah teman-teman dari ini terutama konsultan yang ada di Kulon Progo ya, konsultan BBWSSO ini kan sering ya yang kita ajak ke lapangan, termasuk penuntasan banjir di Temon, karena dengan adanya bandara ini kan memang rawan sekali banjir ya daerah sana. Karena kita tahu setiap tahun dulu hujan pasti banjir daerah. Apalagi sekarang ada bandara, kan semakin kecil, semakin sedikit serapan air yang ada di sana, tampungan sedikit, banjirnya ternyata. Alhamdulillah teman-teman dari BBWSSO sudah mengantisipasi dengan parapet, dengan peninggian dinding saluran, dan tidak bakal meluber ke jalan lingkungan dan jalan. Alhamdulillah. Tadi kan disampaikan ini sudah ada informasi tentang El Nino. Dari BPBD ataupun stakeholder yang ada, yang sudah dikoordinasi mungkin oleh BPBD, kesiapannya seperti apa menghadapi El Nino? Jadi dengan berbagai media kami sudah memberikan sosialisasi, di antaranya dengan adanya ancaman El Nino ini kan yang utama rawan air bersih. Ini kami harapkan semua masyarakat untuk hemat air bersih, melakukan atau menggunakan air secara bijak, tidak berboros-boros. Yang kedua, tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena ini bisa memicu kebakaran. Baik permukiman ataupun lahan ini bisa terjadi. Jangan membakar sampah. Kalaupun terpaksa itu harus dibakar, ya ditunggui. Jangan sampai ada bara yang tertiup angin sehingga menyebabkan kebakaran. Itu sudah kita lakukan, Mas, untuk kita sosialisasi baik media elektronik, langsung ke masyarakat. Ini setiap saat kita sampaikan. Nah, saya malah juga akhirnya jadi teringat salah satu hal yang cukup rawan ketika musim kemarau itu adalah kebakaran. Kira-kira
Kira-kira seperti apa? Apakah terjadi penurunan ataukah justru meningkat 2021-2022? 2021 dan 2022 kan seimbang, nggak banyak beda, beda. Ini yang banyak terjadi karena mereka itu manggang kayu, nah, kayu dipagang, mereka tinggal, nah kayunya merebet, bakar rumahnya habis, padahal gitu, mereka tinggal di daerah terpencil. Teman-teman PMK yang ke sana itu hanya lihat aja, nggak bisa karena tidak terjangkau. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kebakaran dipicu karena konsleting listrik, Mas. Sudah kita sampaikan ke masyarakat. Panjenengan itu masang listrik tahun berapa? Sudahkah pernah dicek? Idealnya kan 5 tahun sekali itu dicek instalasinya. Seluruh rumah itu dicek. Sambungannya apakah masih presisi, masih bagus, termasuk yang dak di atas. Karena kalau ada renggang itu ada loncatan listrik, api itu kalau nyenggol bahan yang mudah terbakar kan menyulut kebakaran. 5 tahun sekali dicek, 20 tahun sekali ganti. Nah yang sering kami dengar saat sosialisasi, kami tanyakan, mereka masang sekitar tahun 82, 83, 84. Sampai sekarang belum pernah dicek, belum pernah diganti. Padahal mereka sudah menaikkan dari 450 menjadi 900, ada yang 1300. Instalasinya masih kayak gitu. Jangan bayangin gimana. Kemudian ini stop kontak yang mereka tancepi dengan banyak jack ini kan rawan kan panas. Karena aliran air listriknya besar, panas, kemungkinan bisa leleh, netes ke kasur, udah habis. Nah, kebakaran, ada musibah krisis air bersih. Yang sekarang menjadi bahasanya jujukan dari BPBD sendiri untuk dropping air bersih itu sebenarnya di mana? Maksudnya ambil airnya? Kita beli di Perumda Tirta Binangun. Oh gitu. Kita beli, kemudian kita drop. Terakhir, Mas Joko. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat se-Kabupaten Kulon Progo, terutama menghadapi El Nino. Karena dampak El Nino juga tidak hanya satu, bisa bercabang banyak. Ini selain air bersih juga kepada krisis pangan dan lain sebagainya, dan musibah-musibah yang menyertai. Kita persilahkan, monggo Mas. Kami sampaikan ke masyarakat Kulon Progo semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Ini menghadapi ancaman El Nino ini, kami harapkan yang pertama itu menggunakan air dengan bijak, irit penggunaan airnya, jangan berboros-boros. Kemudian itu tadi, jangan buang puntung rokok sembarangan, karena di saat kering ini sangat rawan. Rumput mengering, kita lempar rokok, bisa menyulut kebakaran lahan atau permukiman. Kemudian untuk listrik tadi, idealnya 5 tahun sekali kita cek instalasinya dan 20 tahun sekali diganti. Kemudian jangan tinggalkan rumah saat ada alat elektronik yang masih nyala, terutama kipas, karena ditinggal 2 hari 3 hari ini bisa leleh. Betul. Motornya panas, pembungkusnya plastik bisa leleh. Kemudian ini yang ibu-ibu yang sering kelupaan itu saat di dapur manasi minyak, mereka tinggal keluar, ketemu konco ngobrol. Nah ini kami harapkan hal-hal seperti itu jangan terjadi. Kalau nyalakan kompor ya udah, harusnya tungguin, konsentrasi di situ, jangan. Kemudian kalau meninggalkan rumah ataupun rumah akan ditinggalkan beberapa hari, lepas regulatornya, itu lebih aman insya Allah. Saya kira itu, Mas. Terima kasih Mas Joko.
beberapa pencerahannya. Ini di sela-sela kesibukan Mas Joko yang sebentar lagi kayaknya sudah ada acara yang menunggu ini ya. Sehingga kita bisanya hanya singkat gitu. Demikian sahabat podcast desa, bincang-bincang singkat kita dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saya Bisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.